Saya sejak tadi berpikir, mungkin pikiran saya agak nakal ini Pak, sangat nggak masuk di pemikiran saya kalau tidak ada evaluasi per tahun diperbolehkan untuk apa ya, melakukan peningkatan gitu. Penyesuaian tarif tol ini bisa diganti Pak, penyesuaian biaya pendidikan dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap pengaruh inflasi. Dunia pendidikan juga mengalami inflasi. Dan peningkatan kualitas pelayanan jalan tol. Dunia pendidikan juga setiap tahun melakukan peningkatan pelayanan. Saya nakal nih Pak. Saya anggap dunia pendidikan sama dengan jalan tol. Nggak mungkin bahasanya SPP, UKT, atau apapun bentuknya itu stuck, nggak mungkin nggak ada kenaikan, nggak mungkin, nggak make sense bagi saya. Ya maaf Pak, dulu kita kencing 500, sekarang 2000 Pak. Nggak mungkin kan kencing gratis. Jangan sampai nanti ke depan ada pepatah yang mengatakan kuliah di negeri jauh lebih mahal daripada kuliah di swasta, sehingga akhirnya tugas utama mencerdaskan bangsanya tidak lagi di perguruan tinggi negeri. Kalau yang namanya pendidikan itu jangan dipajak lah. Sudah alokasi dananya kecil, ada yang mau bantu, lalu dipajak pula kan. Orang jadi kapok mau bantu kita. Dan memang biasanya memang lembaga-lembaga donor dari luar negeri itu kan mereka tidak mau tahu itu soal pajak. Tua, Baik, izin boleh interupsi nggak Pak Ketua? boleh Pak, silakan. Terima kasih Pak Ketua, saya khawatir lupa karena dari UI, kemudian Hasanuddin, kemudian Riau, ditambah dengan Undana, dan kemarin sekarang UT. Ini makin banyak catatan saya, nanti saya takut di momen pendalaman saya lupa bertanya. Artinya begini, saya tidak ingin melakukan pendalaman Pak Ketua. Saya sejak tadi berpikir, mungkin pikiran saya agak nakal ini Pak. Kita sudah sangat paham situasi dunia pendidikan di Indonesia. Karena itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Komisi 10 ini membentuk panja tentang biaya pendidikan. Kita ingin berusaha mengembalikan mandatori undang-undang 20% kepada kementerian, agar tidak seperti sekarang ini. Nah, saya hanya ingin mencatat sedikit saja Pak Ketua. Hampir rata-rata, walaupun dengan tingkat kesulitan yang berbeda, hampir rata-rata semua universitas yang ada, PTN dan swasta, itu hampir di atas 10 tahun tidak pernah meningkatkan UKT-nya. Tadi saya berpikir nakal. Ada nggak di aturan atau di undang-undang bahwa per setiap 2 tahun perguruan tinggi ini diperbolehkan meningkatkan? Ibaratnya sama seperti dengan badan usaha jalan tol. Saya hanya tadi berpikir Pak, tadi saya dengar dari Ibu Rektor Riau, 13 tahun kita nggak naik UKT, ditambah lagi naik UT 14 tahun. Saya yakin beberapa kampus pun ini nggak make sense dalam sebuah pelayanan. Oke, tol itu pelayanan transportasi. Pendidikan ini juga bagian dari pelayanan. Sangat nggak masuk di pemikiran saya kalau tidak ada evaluasi per tahun diperbolehkan untuk apa ya, melakukan peningkatan gitu. Penyelesaian. Saya hanya ingin coba nanti, karena begini Pak, ini panja dibentuk untuk kita menyusun undang-undang. Dimungkinkankah? Jadi saya tadi mencari. Ini saya hanya ingin bacakan Pak. Secara khusus pasal 48 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 menyebutkan bahwa, nah, penyesuaian tarif tol ini bisa diganti Pak. Penyesuaian biaya pendidikan dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap pengaruh inflasi. Dunia pendidikan juga mengalami inflasi. Dan peningkatan kualitas pelayanan jalan tol. Dunia pendidikan juga setiap tahun melakukan peningkatan pelayanan. Saya nakal nih Pak. Saya anggap dunia pendidikan sama dengan jalan tol.
Karena tadi saya berpikir ada nggak pasal yang menyebutkan. Saya minta maaf, saya kaget. 12 tahun nggak pernah naik UKT, bagaimana mungkin? SPP naik, apalagi ini UKT. Nah, jadi tadi saya berpikir gitu loh, Pak. Nah, kemudian ini saya membaca lagi berapa adalah kutipan dari pasal 48 peraturan pemerintah tentang jalan tol. Saya mengibaratkan saja. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi. Kedua, penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan tetap oleh menteri. Tapi setelah mendapat pertimbangan, kalau di sini Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Ketua. Nah, kalau di dunia apa namanya ini di pendidikan, apakah ada pertimbangan dari badan pendidikan misalnya? Jadi saya dari tadi saya takut bertanya dan saya takut lupa pertanyaan saya. Saya cuma mencari bagaimana solusinya. Nggak mungkin bahasanya SPP, UKT atau apapun bentuknya itu stuck, nggak mungkin nggak ada kenaikan, nggak mungkin, nggak make sense bagi saya. Ya maaf Pak, dulu kita kencing 500, sekarang 2000 Pak. Nggak mungkin kan kencing gratis, artinya seperti itu, ibarat saya bercanda. Mungkin itu saja Pak Ketua, saya takut pemikiran saya ini lupa gitu. Terima kasih. Pak Rano, ini sebetulnya ada benarnya Pak. Jadi kalau negara menganggap pendidikan adalah investasi sumber daya manusia, maka tentu kita harus mengevaluasi lah. Nah, kalau jalan tol itu dibangun adalah tujuannya percepatan logistik, yang artinya mestinya mengurangi beban ekonomi yang lainnya. Nah, kita harus melihat pendidikan tinggi ini apakah merupakan percepatan sumber daya manusia unggul yang nantinya akan mengurangi beban yang lainnya. Nah, ini saya rasa belum pernah dihitung. Harus kita hitung supaya apa? Supaya anggaran pendidikan kita pun fokus mau sampai mana, dikdas saja, dikdasmen saja, atau sampai kepada dikti. Ini sebenarnya tujuan kita tuh seperti itu. Kita bukan pengen mencari-cari kesalahan dari pengelola kampus, tetapi kita juga harus belajar. Kampus swasta pun bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Jangan sampai nanti ke depan ada pepatah yang mengatakan kuliah di negeri jauh lebih mahal daripada kuliah di swasta. Sehingga akhirnya tugas utama mencerdaskan bangsanya tidak lagi di perguruan tinggi negeri. Sebenarnya kita juga pengen mencari bentuk itu ya. Memang fokus kita adalah bagaimana supaya anggaran pendidikan ini mencukupi operasional perguruan tinggi, nah sehingga tidak berimbas pada mahasiswa yang harus menanggung kenaikan biaya kuliah dalam bentuk UKT yang ternyata juga memang menimbulkan persoalan yang berspektrum luas ya. Anggaran pendidikan yang ada pada saat ini memang tidak mencukupi, dan ini saya kira dialami oleh semua lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Ini di salah satu akibatnya adalah karena kebijakan anggaran dari pemerintah yang walaupun di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah diamanahkan ada mandatory spending sebesar 20% dari anggaran dari APBN harus dialokasikan untuk bidang pendidikan, tetapi kemudian mungkin karena kekayaan bahasa Indonesia ini kan, karena ada fungsi pendidikan di semua kementerian lembaga ini, ternyata ada fungsi pendidikannya, dan anggaran yang 20% ini tidak hanya dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan yang memiliki tugas pokok fungsinya memang di bidang pendidikan, tetapi juga justru diberikan kepada kementerian lembaga yang lain yang memiliki juga fungsi pendidikan. Nah, sehingga tadi juga dari teman-teman juga menyampaikan bahwa ada pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi kedinasan. Nah, misalnya Kementerian Dalam Negeri punya IPDN,
Kementerian Perhubungan itu juga punya beberapa perguruan tinggi yang juga syarat dengan masalah yang kita dengar akhir-akhir ini. Nah, karena fokus kita ingin meningkatkan anggaran pendidikan untuk perguruan-perguruan tinggi kita, sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak sangat terbebani dengan kenaikan UKT dan seterusnya, maka yang kita perlukan, yang kita perlu sepakati adalah bagaimana caranya supaya minimal paling tidak 50% dari 20% ini alokasinya ke Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang kan cuma 15% dari 20%. Artinya 15% dari 656 triliun. Nah, itu pun kalau tahun lalu, tahun 2024 ini dialokasikan sebesar 91 triliun, sekarang turun lagi menjadi 87 triliun. Ya, jadi kuncinya ini sebenarnya pada political will pemerintah, bagaimana memandang atau menempatkan pendidikan ini, apakah betul-betul pemerintah menempatkan pendidikan ini sebagai yang prioritas, karena ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga tugas pokok pemerintah atau tujuan dibentuknya negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau itu tadi memanfaatkan kekayaan bahasa Indonesia. Jadi karena ada fungsi pendidikan di kementerian lembaga lain, ya udah ini dianggap semua sebagai biaya pendidikan. Jadi semua yang berbentuk atau mungkin hakikatnya adalah pendidikan dibiayai dengan 20% ini. Nah, akibatnya lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pokok sebagai pengelola pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, mereka tidak mendapatkan alokasi dana yang cukup dan harus menambah atau menaikkan UKT yang berdampak pada masyarakat atau mahasiswa. Nah, karena itu pimpinan mungkin bahan-bahan yang sudah disampaikan pada kita ini nanti barangkali lebih ini bagaimana cara menaikkan alokasi anggaran ini. Yang kedua juga yang kami cermati tadi dari Unhas misalnya, ada pajak. Pajaknya 9% kalau nggak salah. 11 ya. Nah, harus ada diskresi, perlakuan khusus dari pemerintah, dan ini juga hendaknya menjadi perhatian kita, Pak Ketua, supaya kita merekomendasikan kalau yang namanya pendidikan itu jangan dipajak lah. Sudah alokasi dananya kecil, ada yang mau bantu, lalu dipajak pula, kan? Orang jadi kapok mau bantu kita. Dan memang biasanya memang lembaga-lembaga donor dari luar negeri itu kan mereka tidak mau tahu itu soal pajak. Nah, bahkan nanti pajaknya dibebankan kepada penerima hibah atau penerima bantuan. Itu saja Ketua, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.